Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bi taqwallah fa faza wa ta'ala. Ibadah kita rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, bersama bagi saya dan juga buat teman-teman sekalian. Saya rasakan pada diri saya juga, pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita rahimakumullah? Pada kesempatan malam ini kita akan membahas satu persoalan yang amat sangat penting. Oleh Allah diletakkan di tempat yang paling tinggi, yaitu kekuasaan dan pentingnya kekuasaan. Dan persoalan yang akan kita bicarakan, persoalan yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang sedang menegakkan kekuasaan manusia, di mana mereka mengatakan dengan tegas harga mati bahwa manusia berkuasa, Allah tidak berkuasa. Sekali lagi, harga mati. Mari kita bahas, setengah jam ini sudah cukup. Dan begitu pentingnya materi ini, saya minta bantuan kita mulai dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 32:24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina muqinun. Bacaannya surat 32:24. Cepat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Baca. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Nah, di mana firman Allah? Apa yang menjadi latar belakang yang dibicarakan oleh ayat ini? Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel. Kita tahu waktu itu Bani Israel sedang menghadapi satu musibah yang paling besar. Musuhnya Fir'aun. Dan dengan segala kekuasaannya, Fir'aun menjadikan Bani Israel sebagai budak. Yang menentang dibunuh, yang berani dipenjarakan. Bahkan sampai kepada puncaknya, mereka yang melahirkan anak laki-laki pun dibunuh. Dalam keadaan yang amat sangat sulit itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Kata Allah, nanti pada satu saat Allah akan menjadikan dari kalian, yaitu Bani Israel, a'immah, pemimpin, yahduna bi amrina, mereka akan memimpin dengan wahyuku. Di mana firman rahimahullah, waktu ayat ini turun, rata-rata Bani Israel tidak percaya. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin padahal kita ini dijajah oleh penguasa yang paling dolim pada saat itu, Fir'aun? Bagaimana kami bisa menegakkan hukum Allah padahal Fir'aun sudah memberlakukan hukum buatan Fir'aun? Allah benar dengan janjinya. Maka Allah mengutus Nabi Musa. Dengan izin Allah, Nabi Musa itu bisa mengangkat Bani Israel menjadi pemimpin. Dan tanggung-tanggung Fir'aun dan seluruh bala tentaranya berada di bawah telapak kaki Bani Israel. Dan mereka bisa
memperlakukan hukum Allah Subhanahu. Di mana fitin rahimahullah. Wa ja'alna minhum a'immah. Dalam keadaan umat sesulit apapun, karakter utama umat menjadi pemimpin itu tetap ada. Wa ja'alna minhum a'immah. Mereka itu dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Maka di mana fitin rahimahullah ada seorang ulama mengaca dari kisah Bani Israil ini kemudian mengomentari keadaan kaum muslimin pada hari ini. Kata beliau ada 3 persamaan antara Bani Israil dan kaum muslimin pada hari ini. Persamaan yang pertama, sama-sama terjajah. Yang kedua, sama-sama dipimpin oleh Fir'aun. Yang ketiga, sama-sama hukum yang berlaku adalah hukum buatan Fir'aun. Waktu saya menyampaikan ini, satu orang protes, Ustaz, pemimpin zaman sekarang bukan Fir'aun. Siapa saya tanya? Coba Ustaz lihat lurah, camat, bupati, orang Islam. Saya jawab, ya ahli, bupati, lurah, camat, gubernur itu bukan pemimpin, tapi tukang bikin KTP. Mereka itu jauh daripada pemimpin yang sebenarnya. Gimana fikir rahimahullah? Hukum yang berlaku hari ini hukum yang dibuat oleh Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, Bapak. Nama satu jabatan. Nama jabatan Fir'aun itu ada Ramses II, Ramses I, Ramses III dan sebagainya. Ada kesamaan. Dan dalam keadaan umat Islam seperti selemah ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Kenapa ya Allah? Mari kita buka satu ayat. Ya, mari kita buka satu ayat. Coba buka surat 24 ayat 55. Ayat ini ayat istimewa. Ya. Baca yang keras ya. Wa'adallahu alladziina aamanu. Baca yang keras. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang itu sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Wa'adallahu alladziina aamanu minhum wa'adallahu alladziina aamanu minhum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifanna lahum fil ardh la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal alladziina minhum kama stakhlafal alladziina min qablihim. Dimana fitnah rahimahumullah, bapak kita yang pertama kali Nabi Adam itu tampil di atas bumi ini sebagai pemimpin. Kemudian setelah itu digantikan dengan Nabi Nuh. Pada saat Allah membuat tatanan dunia baru, di mana seluruh penentangnya ditenggelamkan oleh Allah, maka umat sedunia ini dipimpin oleh seorang Nabi Nuh, pemimpin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang pemimpin Nabi Ibrahim, pemimpin muwahhid. Bahkan apa yang agama yang kita pegang sekarang ini dikatakan sebagai millah Ibrahim, yang lurus. Dan dia bukan orang muslim. Kemudian Allah menjadikan pemimpin Nabi Yusuf. Allah menjadikan pemimpin Nabi Daud, dan Allah menjadikan Nabi Sulaiman bukan hanya pemimpin manusia dan seluruh binatang yang melata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin terbesar yang pernah ada di dalam sejarah. Karakternya umatnya karakter pemimpin. Dan mereka harus menjadi pemimpin. Mereka harus punya kekuasaan. Untuk apa? Ya abudunani la yusrifuna fi syai'an. Tanpa punya kekuasaan, mereka tidak akan pernah bisa ibadah kepada Allah. Dan mereka tidak bisa menghindarkan diri daripada kesyirikan. Imam Syafi'i rahimahullah, saya ingatkan satu ayat yang sudah kita pelajari waktu kita kelas 1 dulu.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia kecuali ibadah. Tugas utama ibadah, dan ibadah itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada punya kepemimpinan. Dan tanpa kepemimpinan, manusia akan terjerumus satu dosa yang besar. Ya'budunani wa la yusriku bi syai'an. Imam Fiddin rahimahullah, itulah tujuan daripada kepemimpinan. Tanpa ada kekuasaan Islam, orang akan terjerumus kepada satu dosa besar, yaitu syirkul qawamin, syirik hukum. Kata ulama, dia tidak usah kemana-mana, duduk di rumah saja, pagi hari minum teh, makan soto banjar. Pagi itu pula dia sudah melakukan satu dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Syirik apa? Syirkul qawamin. Apa itu syirkul qawamin? Mengakui ada kekuasaan, ada hukum selain hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan. Jadi kembali kepada karakter ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna minhum a'imma yahdu wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kenapa? Karena dengan kepemimpinan itu mereka akan bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka satu ayat, coba buka surat 8 ayat 39. Wa qatiluhum hatta la fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ada satu perintah namanya jihad. Jihad ini sebagian orang menganggapnya kabur. Allah mengatakan untuk apa mereka berjihad? Tujuannya hanya untuk dua, dan tujuan dua ini tidak akan pernah bisa didapatkan dengan cara yang lain kecuali dengan jihad. Wa qatiluhum hatta la takuna, supaya tidak akan ada lagi fitnah. Dan fitnah itu apa? Ulama sepakat bahwa fitnah itu adalah kekafiran yang merajalela, kesyirikan yang merajalela, kemunafikan yang merajalela, dan kemaksiatan yang merajalela. Hari ini kita sudah sampai kepada satu zaman di mana fitnah merajalela. Tetapi pernah saya sampaikan satu hadis apa kata Rasulullah? Badiru bi a'mali shalihat, satakunu minkum sittanun, satakunu fitnatun kaqita'il lailil mudlim, yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafiran, wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'min, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Akan ada satu fitnah. Oleh karena itu beramal solehlah kalian. Apa kata fitnah itu? Seseorang beriman di pagi hari, sorenya kafir. Atau seseorang beriman di malam hari, paginya kafir. Saya di Jakarta beli nasi yang paling murah, namanya nasi uduk, harganya 1.000. Malam hari saya beli, saya taruh, besok pagi saya buka, saya cium, masih layak makan, belum basi, tapi iman seseorang sudah basi. Nasi uduk yang harganya 1.000 lebih tahan daripada kita. Kenapa? Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Apa inti daripada menjual agama? Mereka tidak bisa ibadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka bersyirik. Dimana fitnah rahimahumullah? Fitnah hanya bisa dihilangkan dengan jihad. Yang kedua, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan ketaatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ketaatan manusia terhadap manusia. Pak, saya ingatkan kepada bapak-bapak sekalian, ini sudah dibuka oleh orang barat. Orang barat yang buka ini. Pakar demokrasi, apa kata dia? Saya sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa jargon demokrasi yang mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat omong kosong. Yang betul adalah dari rakyat, oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dari oleh, untuk elit politik. Jadi yang berkuasa, raja-raja kecil itu
konglomerat itu menggunakan duitnya ya, menjual para elit politik, dan elit politik itu lalu membuat undang-undang sebagaimana yang dipesan oleh konglomerat ya. Rakyat dipaksa untuk tunduk. Gimana saya rahimahumullah, kebodohan seperti ini di mana rakyat tunduk kepada itu sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada elit politik yang jumlahnya hanya sedikit, yaitu di dalam sistem yang namanya demokrasi. Gimana saya rahimahumullah, para ulama sampai kepada satu kesimpulan bahwa perbudakan yang paling berbahaya, yang paling kejam di muka bumi ini bukan perbudakan di zaman dulu, bukan pula di zaman kolonialisme, tapi perbudakan yang paling berbahaya adalah justru perbudakan yang tersembunyi di balik jargon demokrasi. Kenapa? Sekelompok elit politik memaksa jutaan manusia untuk tunduk kepada apa yang dia putuskan. Allah Subhanahu wa taala mensinyalir ini ya, kebodohan jutaan manusia ini. Coba buka surat 9 ayat 31. Baca. Mereka menjadikan orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari yang mereka persekutukan. Mereka menjadikan tokoh masyarakatnya, Ar-Ruhban dan Ahbar itu adalah tokoh masyarakat sebagai Tuhan selain Allah. Ini perbudakan yang paling dasar yang pernah terjadi di sejarah umat manusia. Cuma itu menjadi tidak nampak karena ditutup oleh jargon demokrasi yang berbunyi dari rakyat bukan dari raja, oleh rakyat bukan oleh raja, untuk rakyat. Maka sekali lagi kembali kepada perlunya kekuasaan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Waja'alna minhum a'immah." Jangan khawatir, nanti aku akan jadikan dari umat Islam pemimpin. Karena karakter mereka sebagai pemimpin. Bapak-bapaknya, kakek-kakeknya pemimpin, nenek moyangnya pemimpin. Dan dengan kepemimpinan itu mereka bisa melakukan dua amal, yaitu ibadah kepada Allah dengan baik dan terhindar daripada kesyirikan. Nah, iman saya rahimahullah, tapi dengan syarat mereka akan mendapatkan warisan itu kalau mereka melakukan dua amal. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Asal mereka sabar dan yakin terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim di dalam bukunya Madarijus Salikin menjelaskan bahwa ada dua fitnah terbesar yang mengenai manusia. Kalau fitnah itu sampai kepada manusia, dia tidak akan pernah lurus dan dia akan sesat. Fitnah yang pertama namanya fitnah subhat. Fitnah subhat yaitu keraguan, mempunyai persepsi yang salah tentang Islam. Atau dengan bahasa yang lain, ulama mengatakan jahlul muslimin bil Islam. Umat Islam tapi bodoh terhadap Islam. Kenapa dia bodoh? Ilmu Islam berada di ujung sini. Dia berada di ujung ini. Jahil terhadap Islam. Ini namanya fitnah subhat. Dan fitnah subhat itu mengenai otak, akal. Ini fitnah yang pertama. Dan ini fitnah ini melanda kaum muslimin yang jumlahnya jutaan. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara. Fitnah subhat. Allah mengatakan A, dia B. Karena maaf Pak, saya keliling ke banyak masjid di banyak kota. Kalau urusan sholat subuh 5 sholat itu bukan hal yang istimewa. Sholat subuh 10 sholat bukan hal yang istimewa. Kalau urusan sholat tahajud sudah menjadi pembicaraan di kantor. Kau sholat tahajudnya jam berapa? Aku jam 2. Aku jam 1. Bukan masalah. Kalau urusan puasa sunnah, mereka sudah
satu. Kalau sudah sampai kepada urusan belajar Al-Quran, masih di bawah standar. Ini saya keliling, termasuk dai-dai yang keliling, kemudian kita musyawarah apa kesimpulan dia? Kesimpulan kami sama. Kalau urusan baca Al-Quran di bawah standar, yang di bawah standar itu pun salah. Baca tanpa tahu artinya. Sudah di bawah standar tapi salah. Kalau mau tahu artinya, arti itu lewat seperti kereta api. Mereka tidak dapat apa kecuali debu. Ya. Tidak pernah di stop ayat per ayat dibicarakan, dikupas secara detail. Itu satu persoalan yang jarang dilakukan. Akhirnya apa? Sampailah mereka pada satu keadaan yang namanya syubhat, fitnah kosong. Termasuk mereka tidak paham, ya. Kalau mereka beranggapan kalau infak berarti duit habis, karena mereka tidak pernah baca hadis. Padahal ada satu akidah sahabat, akidah itu tertanam di dalam sahabat. Apa kata akidah ini? Disampaikan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya. Apa kata Rasulullah? Mana kosot sodakotun minal mal. Sodakot tidak akan menggunakan mal. Sodakot tidak akan menggunakan. Siapa yang sodakot? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Taala, ini hadis qudsi. Abi Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah berkata bahwa Allah berfirman. Apa itu? Ya bina Adam anfik unfik alaih. Wahai anak Adam, infaklah kalian, maka aku akan infak kepada kamu. Kenapa yayasan Islam itu miskin-miskin? Kenapa masjid-masjid itu juga di bawah standar kalau dibanding gereja suki-suki? Kenapa organisasi dakwah itu miskin-miskin? Karena mereka mengandalkan donaturnya makhluk yang miskin, yaitu manusia. Coba kalau mengandalkan kepada donatur yang paling kaya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, beres. Apa kata Allah? Ya bina Adam anfik unfik alaih. Wahai anak Adam, infaklah kau, aku akan infak kepada kamu. Ini akidah, tapi tidak difahami oleh banyak orang. Kenapa? Subhan. Saya ada satu cerita saya sampaikan di satu masjid. Saya akan sampaikan di sini. Ada seorang suami istri menikah. Setelah selesai pernikahan, maka sang suami masuk ke kamar istrinya. Ini malam pertama, Pak. Malam pertama ya. Hari yang paling indah. Pada saat sang suami ini pertama kali melihat wajah istrinya masuk kamarnya, tiba-tiba pintu diketok. Dibuka. Fakir miskin. Loh, fakir miskin kata suaminya. Mengganggu hari yang paling indah. Maka fakir itu dihajar oleh sang suami. Cepat, ditendang, diusir. Kurang ajar kau sialan, ini hari indah. Kau ganggu aku dengan tidak-tidak. Pergi dia, pintu ditutup. Setelah pintu ditutup, sang suami menuju ke rumah, ke kamar istrinya. Baru saja kakinya melangkah ke kamar istri, apa yang terjadi? Kesurupan. Singkat cerita, gila. Terpaksa pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan. Padahal dia baru masuk ke kamar istrinya. Pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Singkat cerita, 10 tahun kemudian istri ini nikah dengan suami yang kedua. Nikah, terjadi pernikahan. Pada malam pernikahan ini, pada saat suami dan istri mulai berjumpa pertama kali, baru mulai bicara, pintu diketok. Sang istri keluar, buka pintu, dilihat, loh, fakir miskin. Maka apa yang dilakukan oleh istri? Dikasihkan semua yang minta makan nih, sanggup nih. Mau apa? Bukan apa? Dia minum nih, aqua nih. Cukup, pulang. Setelah pulang ditutup pintu
Siapa dia? Mana aku tahu? Suami pertama. Aku lihat dia miskin dan gila, bajunya kayak orang pelajar. Oh iya, kata suaminya, suami keduanya. Aku tahu 10 tahun yang lalu suamimu itu menyiksa fakir miskin. Tahu tak tahu siapa fakir miskin yang disiksa oleh suamimu? Kata istrinya, aku tak tahu. Aku, kata suami. Coba lihat, ini tidak akan pernah bisa difahami kecuali orang yang punya iman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya 10 tahun, Allah merubah orang yang zalim terhadap fakir miskin menjadi miskin bahkan lebih jelek dari orang miskin, yaitu gendeng kita. Fakir miskin yang sabar, oleh Allah diangkat derajatnya menjadi orang mulia dan dia mendapatkan semua yang dimiliki oleh yang mendolimi dia. Bahkan istrinya pun dia dapatkan dalam waktu yang singkat 10 tahun. Mana qasab min malin, mana qasab sadaqatun min al-mal. Sedekah tidak akan mengurangi. Ini tidak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang terhindar daripada fitnatus syubhat. Yang kedua, fitnah yang kedua adalah namanya fitnatus syahwat. Apa itu fitnatus syahwat? Kalau fitnatus syubhat menyerang ini, pemahaman tentang Islam yang salah, fitnatus syahwat menyerang hati. Apa itu? Kecenderungan kepada dunia yang terlalu berlebihan sehingga melupakan jalan Allah. Pada satu waktu Umar bin Khattab, pada saat itu dia menjadi Amirul Mukminin. Dia jalan-jalan apa istilahnya? Kalau Jokowi apa? Jokowi bukan orang satu-satu dari musuh. Dan itu tetap musuh ada di satu tempat ke tempat yang lain, keliling satu pelosok yang lain. Pada satu waktu perjalanannya berhenti di TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Dia melihat sampah berdiri lama. Di belakangnya ada menteri-menterinya, stafnya. Semuanya dia tidak berani ganggu. Terpaksa satu orang tangan-tangannya yang paling akrab, yaitu Ubaidah bin Jarrah, datangnya Umar, mohon maaf, terpaksa aku ganggu. Ada apa kau lama-lama di sini? Di depan kau untuk sampah. Coba lihat menteri-menteri itu tunggu kau. Ada apa? Akrab juga dia. Kalau mungkin menteri yang lain tidak berani. Abu Ubaidah akrab. Kenapa Abu Ubaidah ini posisinya tinggi? Apa kata Rasulullah? Kalau Musa punya Harun, maka Abu Ubaidah Harunku, kata Rasulullah. Umar pun meletakkan di tempat yang tepat. Kata Abu Ubaidah, Umar, ngapain ini? Apa kata Umar? Sambil menangis, dia membuatkan satu kata yang terukir dalam sejarah. Apa kata beliau? Hakada duniaku. Beginilah dunia. Beginilah dunia lagi. Ujung daripada dunia, imma sampah wa imma karus. Orang kalau mengejar dunia, dia tawaf. Bainaka wa baina sampah. Kata ulama. Letakkan duniamu pada tempat yang tepat. Salah meletakkan dunia, terkena musibah yang paling besar, fitnah yang paling besar, fitnatus syahwat. Gimana fitnah rahimahumullah? Saya ingatkan sedikit ya, ayat ini pernah saya sampaikan di satu masjid. Tolong buka saya. Ya, surat 3:185. Ini cocok buat orang-orang Balikpapan ya. Sudah cocok sekali buat orang-orang Balikpapan. Surat 3:185. Baca yang keras ya, baca yang keras. Surah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh
dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Seseorang dikatakan bahagia, masa depannya cerah, kalau dia dikeluarkan oleh Allah, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Selesai. Tidak ada definisi lain. Jangan tertipu dengan para motivator. Jangan tertipu kesimpulan orang-orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Mereka mengatakan hidup bahagia adalah banyak rumah. Ada lagi yang mengatakan kebahagiaan yang sebenarnya adalah kita mencapai karir yang paling tinggi dalam waktu yang paling cepat. Salah. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Makan buah, makannya pakai pincuk, minumnya air putih. Salah. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah untuk masa depannya cerah adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Selesai. Dan ingat, kehidupan dunia mata menipu kalian terhadap tujuan itu. Hanya kalian mengambil satu kesimpulan bahwa kebahagiaan adalah dunia. Pak, saya pernah ceritakan, Masya Allah cerita ini cerita dahsyat. Ada khalifah yang kelima, khalifah sebenarnya 4, tapi karena adilnya dia disebut khalifah yang kelima. Dia bukan sahabat, karena dia ini cicitnya Umar bin Khattab, jauh tabi'in, tapi adil, disebut khalifah yang kelima. Namanya Umar bin Aziz. Waktu Umar bin Aziz ini lagi tidur menjelang kematiannya dan dia menjadi khalifah, datang menterinya. Pak Amirul Mukminin, saya mau menyampaikan 2 hal. Tolong dijawab. Oh ya, ada apa? Saya mendengar berita Amirul Mukminin ini bersikap tidak adil terhadap anaknya 15 tahun. Maksudmu? Iya, saya mendengar berita Amirul Mukminin tidak mengambil hak anak yang ada di Baitul Mal kemudian diberikan kepada anak. Sehingga kami melihat anaknya Amirul Mukminin ini miskin-miskin, ya. Anak-anak lain naiknya mobil Amirul Mukminin naiknya Honda 70. Anak-anak lain bajunya bagus, Amirul Mukminin bajunya jeans yang sedang tua. Mereka bawa laptop, padahal anak-anak Amirul Mukminin tidak bawa apa-apa. Ini perpisahan. Oke. Yang kedua, ya Amirul Mukminin, tolong wasiatkan kepada saya, nanti kalau Anda meninggal, saya diberi kekuasaan untuk mengatur kesejahteraan anak Anda yang jumlahnya 15 orang. Oh. Dia panggil menterinya, tolong dudukkan aku. Duduk lagi. Kemudian dia mengatakan, ya Ahi, adapun yang kau sampaikan yang pertama tadi saya jawab tidak betul. Saya mengambil hak anak dari Baitul Mal. Cuman saya hati-hati. Saya ini pemimpin. Saya hati-hati. Demi kehati-hatian saya ambil kurang. Mestinya dapat jatah 100, saya ambil 50. Hati-hati. Saya khawatir nanti yang saya ambil haknya kaum muslimin. Jatah yang sedikit itu saya bagikan kepada anakku yang 15. Ya saya lihat anakku dapat kurang, tapi itu lebih aman buat saya dan buat mereka. Karena saya pemimpin. Adapun keinginan kau yang kedua, supaya aku berwasiat kepada kau. Nanti aku beri kekuasaan untuk mengurus kesejahteraan anakku. Aku tidak mau lakukan. Loh kenapa? Karena aku sudah wasiat dan aku sudah wariskan kepada
ayat 2 tadi. Ini akidahnya manusia terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ya. Yang kita disuruh oleh Allah untuk mencontoh mereka. Seperti apa akidahnya? Saya baca ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu saya baca. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah menanggung akan memberikan dua hal. Dan dua hal ini yang paling dibutuhkan manusia di dalam hidupnya. Yang pertama, aku akan berikan solusi terhadap masalahnya. Masalah pendidikan, masalah sekolah, masalah jodoh, masalah rezeki, aku berikan solusi yang terbaik. Kata Allah. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah diprediksi. Kemungkinan yang kedua, anakku akan menjadi orang durhaka. Aku tidak mau wariskan harta. Kenapa? Aku khawatir hartaku dipakai untuk masjid. Kemudian anaknya 15 dipanggil. Nah, kau pilih. Aku wasiatkan dan aku wariskan harta, tapi urusannya sulit aku di hadapan Allah. Atau kau tidak aku wariskan harta kecuali takwa, tapi urusan kita di hadapan Allah gampang. Apa kata anaknya? Kami pilih yang kedua apa? Itulah sana. Setelah beliau meninggal, apa yang terjadi? Para wartawan, kritikus, pengamat politik, Detik.com, SCTI, SCTV, nama tidak. Jadi apa anaknya? Subhanallah. 15 orang anaknya, semuanya jadi mujahid, jadi alim, dan jadi pengusaha sukses orang kaya. Tanpa warisan. Pak, itu sahabat. Mungkin kita tidak bisa ngikutin ya. Tetapi jangan ditinggalkan. Paling tidak kita mendekati. Allah membuat kemudahan buat kita. Oke, kau boleh mewariskan harta, tapi dengan syarat yang pertama takwa dulu. Tapi apa yang terjadi dari sini? Takwa tidak pernah diwariskan. Cuma yang dipikirkan oleh bapak, bagaimana anaknya survive di dunia. Tapi tidak pernah memikirkan bagaimana anaknya survive di hadapan Allah. Harta saja, gak ada takwa. Bapaknya sudah mau mati, datang keluarganya, bapaknya ngomong, Alhamdulillah, aku siap didatangi Israel. Loh kenapa Pak? Anakku yang nomor 1, aku wariskan properti di Kalimantan Barat. Anakku nomor 2, Lotte Mart di Pleasant. Anakku yang nomor 3 di Surabaya, dia punya pabrik besar. Yang nomor 4 di Jakarta, pejabat tinggi. Aku siap didatangi Israel. Lo takwa bagaimana? Siap disiksa kau. Nah, kenapa ini tidak dipahami oleh banyak orang? Karena syahwat. Fitnah syahwat. Nah, gimana sih tadi Rasulullah kembali kepada ayat tadi? Surah 32 ayat 24. Apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Aku akan jadikan kalian pemimpin, membawa manusia ke jalan yang lurus dengan Al-Quran, dengan syarat kalian melakukan dua hal: sabar dan yakin. Ulama mengatakan disabri wal yakin unalul imamah fiddin. Dengan sabar dan yakin umat Islam akan menjadi pemimpin. Cuma dua saja, tapi dua ini penting. Kenapa? Sabar, yakin itu obatnya fitnatus syubhat. Persepsi yang salah tentang Islam akan selesai dengan keyakinan. Dan keyakinan itu akhir daripada menuntut ilmu. Kalau orang menuntut ilmu sampai kepada keyakinan, dan insya Allah dengan keyakinan dia tidak akan terkena fitnatus syubhat. Dan fitnatus syahwat bisa diselesaikan dengan sabar. Ya. Sabar itu apa? Pakai kacamata kuda. Kacamata kuda. Jangan tertipu dengan itu. Boleh mengambil dunia? Boleh. Wa batagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kau gunakan duniamu untuk apa?
ya, dia pernah infak satu kali di hadapan Rasulullah 10 ton. Teman saya bertanya, Ustaz, 10 ton kerupuk? Bukan kerupuk, 10 ton kerupuk itu tanya Pak Fajar, paling berapa juta? 10 ton batu bara. Batu bara 10 ton berapa juta? Dan sampai 1 M. 10 ton besi, bukan. 10 ton apa? Emas murni. Ada teman saya ahli ekonomi, kok sangat dia kurs dulu, kurs sekarang itu tidak ketemu. Digitnya kebanyakan. Digitnya apa? Kalkulator yang kayak kamu. Jebol kalkulatornya. Itu baru pernah membangun 4.000 rumah. Kali bahkan nggak sudah sampai 4.000. Untuk apa ya itu membangun? Orang tanya kau menjadi tuan kaya nggak? Siapa yang akan membilu kamu? Aku akan kasihkan kepada para mujahidin. Lu bagaimana bayarnya? Tanpa cicilan, tanpa uang muka. Lu maksud Anda bagaimana? Gratis. Tanpa cicilan, tanpa uang. Ihana fiddin, mereka banyak dunia, tapi berdunianya banyak di tanah, tidak masuk ke dalam hati. Sementara kebanyakan kaum muslimin hari ini, dunianya tinggi di tangan, tapi melesat masuk ke dalam hati. Ya betul-betul, ya. Melesat. Saya pernah umpamakan dengan teman-teman, ya. Waktu kaum muslimin ini itu pagi, tiba-tiba di Madinah itu terasa kayak gempa. Tapi ada apa? Semuanya keluar rumah, apa gempa? Bukan gempa, goyang karena ada ratusan kuda milik Utsman bin Affan baru pulang dari sana. Kudanya penuh dengan barang, onta dan kuda, sampai goyang Madinah. Semua orang berkumpul mau melihat apa yang dibawa oleh Utsman. Pada saat itu Madinah lagi kacang-kacang, termasuk beberapa konglomerat juga datang. Setelah sampai di Madinah datang konglomerat, Utsman, aku beli rumah ini maksudnya mau monopoli. Nah itu dia mau dijual mahal. Kata Utsman, sudah ada yang beli padaku lebih daripada itu. 3 kali lipat. Ada terlalu kecil tawaranmu. 5 kali lipat. Terus mau berapa? Sudah ada yang nawar 10 kali lipat. Oh 10 kali lipat kami angkat. Gula regane 10.000 sak kilo. Beli pada kau 10 kali lipat piro? 100.000. Didol piro? Tidak ada yang mau beli. Sudah kami angkat. Cuma kami ingin tanya, yang nawar konglomerat yang nawar 10 kali lipat itu siapa? Apa kata Utsman? Allahu Rabbul Alamin. Allah. Maksudmu? Semuanya aku infakkan buat kaum muslimin yang lagi di negara kecil. Dunianya akhirat. Dia akan untuk membeli. Banyak maaf, ini urusan dunia kita ulang-ulang. Nah, fitnatus syahwat, orang tergiur dengan dunia yang sedikit dia tinggalkan. Nah ini obatnya dengan sabar, 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 sabar. Cari dunia tapi untuk membeli akhirat. Kalau kau punya pajero di sini, usahakan punya pajero lebih dari 10 miliar. Kalau punya properti di Balikpapan baru, usahakan di sana propertinya 10 kali lipat. Gimana fikir rahimahullah? Maka kembali kepada ayat tadi, dengan dua ini insya Allah kaum muslimin akan mendapatkan kepemimpinan, dan kepemimpinan itu perlu. Maka saya sampaikan, kepemimpinan Islam harga mati. Harga mati. Tidak boleh tidak dilakukan dan wajib bagi setiap muslim. Tanpa itu tidak bisa ibadah dengan baik. Ustaz, bagaimana dengan ada orang-orang yang mengatakan ya surganya gede 3 kilo Ustaz? Itu kalau bawa atas pesa ekor. Tapi dia mengatakan tidak ada kepemimpinan. Bagaimana itu? Orang itu jahil selesai. Tetapi bahasa Arabnya canggih. Jahilun bihal
dia takut dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kepemimpinan dunia harga mati. Oh, sudah. Saya buka Pak. Ini terminal terakhir ini. Terminal yang lain itu kecil-kecil ya. Katakanlah terminal ini terminal paling besar. Namanya kalau di Surabaya Pulau Gadung. Apa kalau di Surabaya namanya apa? Aglomerasi. Ya. Kecil ini aglomerasi. Tempat berkumpulnya ribuan bis. Saya bisa sampai kepada aglomerasi. Ya. Saya sampaikan persoalan ini. Begitu pentingnya persoalan ini, saya emosional. Saya tidak bisa kata-kata sehingga apa yang saya sampaikan tidak berat-berat. Karena memang emosi. Oh, ini persoalan yang penting. Begitu pentingnya kepala saya, benak saya, mulut saya sulit saya atur. Dan saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, apa yang saya sampaikan ini mohon diulang-ulang. Karena hari ini tidak ada yang paling dibenci oleh mereka yang sedang menegakkan kepemimpinan manusia kecuali kaum muslimin yang memahami bahwa yang penting adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan yang penting adalah menegakkan kekuasaan kaum muslimin dan kemudian membangun amal di atas itu. Antum ini sendiri sedikit tidak banyak orang yang seperti aku. Coba dipahami dan mari kita sama-sama memahami persoalan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi saya juga buat semuanya. Dan mari kita jangan merasa apa yang sudah kita lakukan ini aneh, tidak aneh. Tapi inilah karakter bapak-bapak kita. Adam alaihissalam, pemimpin di muka bumi. Nuh, pemimpin dunia tatanan baru setelah semuanya dibinasakan. Nabi Ibrahim, pemimpin terbesar dari seluruh orang yang bertauhid. Nabi Sulaiman bukan hanya memimpin manusia, memimpin kerajaan binatang dan makhluk melata semuanya. Nabi Musa, pemimpin mustadafin yang dengan kepemimpinannya bisa menaklukkan manusia yang paling sombong yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu Fir'aun, yang membangun kerajaan terbesar di masa itu. Rasulullah SAW, pemimpin yang tidak akan pernah didapatkan lagi orang seperti beliau. Itu nenek moyang kita, pendahulu kita, mbah buyut kita, qudwah kita, imam kita dan ikutan kita. Kalau kita tidak seperti itu,